Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa sadaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum bil qatin ta'ifatun yatafakkaru fid din wa yanziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadis fi kitabillah abdul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ay kama qala mu'allif rahimahullah Syekh Al-Hamami Zada ada tafsir suratul Yasin min sahifah salasal halaman 12 baris ketiga dari bawah. Kama qala alaihi salatu wassalam. Nafanallahu wa iyyahum bi'ulumihi wa 'anhum bidain amina. Qala wa kama qala alaihi salatu wassalam inna fil laili sa'ata la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala biha khairan. Al-hadirin kiram, para alim ulama, para asatidzah wal hujah, para tokoh masyarakat ini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh berkah Allah SWT ini. Segenap BKM Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadikan diri kita sebagai hamba yang ijtihadu fi ahkami syar'iyyah, hamba yang tunduk, patuh dan taat pada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersama kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak dia Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan semoga kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah cinta kita mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala wa qala al-mu'allim rahimahullah wa qala ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam inna fil lail la sa'ata la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu ta'ala biha khairan illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lail
Wa kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, inna fil lail, sesungguhnya di dalam malam, la sa'atun, ada satu waktu, ada satu jam, la yuwafiquha, yang tidak ada kebetulan hari itu, malam itu, rajulun, seorang laki-laki, muslimun, yang muslim, yas'alullahu ta'ala, memohon kepada Allah, fiha, di saat itu, di satu waktu itu, khairan, kebaikan, illa a'tahu, kecuali Allah akan memberikannya. Iya huwa tilka sa'atu fi kulli lail, ketahuilah saat atau waktu itu ada fi kulli lail, ada di setiap malam. Masih kaitannya dengan ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mutlimun, yaitu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka, di mana Allah berikan kepada mereka malam, ya, naslahu minhun nahar, malam yang tertinggal minhu darinya nahar, yaitu siang. Jadi ada siang, ada malam. Ini kelebihan malam. Masih menceritakan tentang fadilah, keutamaan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil lail, sesungguhnya di malam hari, la sa'atan, ada satu jam. Dalam malam hari itu ada satu jam di dalam malam, yuwafiquha, yang tidak menjadi satu kebetulan pada satu jam itu, seorang muslim memohon kepada Allah, pasti, kalimatnya la yuwafiquha, pasti, ya, pasti seorang laki-laki memohon kepada Allah, fiha, di dalam malam itu, pasti satu kekhairan, satu kebaikan, illa a'tahu, kecuali Allah berikan atau Allah kabulkan apa yang dia minta. Satu jam di dalam satu malam, ya, setiap hari. Ai iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lail. Dan ketahuilah bahwa satu jam itu ada di setiap malam. Jadi setiap malam tuh, ya. Saking utamanya malam, keutamaan malam dibandingkan dengan siang, ya. Siang, kalau siang ada tempat di mana banyak orang lalai, sementara malam harusnya tempat kita bercurah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salatu wasalam, idza dhahaba thulutsani minal lail, yanzilul malaikum bi idnillahi ta'ala ila sama'id dunya, fayasihu wa yaqulu hal min sahibi hajatin, wa hadha waqtul qubulil hajjah. Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, disabdakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza dhahaba thulutsani, apabila telah lewat sepertiga malam. Idza dhahaba thulutsani, apabila telah lewat sepertiga malam, minal lail, dari malam. Apabila telah lewat sepertiga minal lail, dari malam. Yanzilul malakun, maka turunlah para malaikat biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ila sama'id dunya, ke langit dunya, sepertiga malam, ya. Di setiap sepertiga malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu turun. Yanzilu malakun biidnillahi ta'ala ila sama'id dunya. Di sepertiga malam diturunlah para malaikat biidznillah, dengan izin Allah, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayasihu, mereka berteriak, para malaikat berteriak. Cuma kita nggak dengar, saudara. Ya. Fayasihu, maka para malaikat berteriak, wa yaqulu, dan memanggil dan berkata, hal min sahibi hajatin, apakah ada orang yang memiliki hajat? Tuh, tiap sepertiga malam, di setiap malam, ya. Hal min sahibi hajatin, apakah ada orang yang membutuhkan hajat?
Wa hadzal waqtul qabulil hajah. Ini waktu adalah waktu diterimanya hajat. Ya, bagi orang yang mengharapkan, memohon kepada Allah satu keinginan, maka disinilah waktunya. Gitu. Malaikat ngomong itu. Disinilah waktunya kalian untuk meminta kepada Allah. Karena tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam. Ya, sepertiga malam itu saat-saat enaknya tuh kita tidur. Biasanya antara jam 2 sampai jam 3. Atau sekarang kan jam subuh agak naik sedikit ya. Itu sekitar segitu tuh. Waktu-waktu dimana kalau bahasa kitanya ketika ayam berkokok. Ayam berkokok tuh biasanya sepertiga malam tuh. Ya kan ada kalau orang tua sering ngomong jangan sampai keduluan ayam berkokok gitu kan. Iya kan? Nah itu sepertiga malam. Kalau yang namanya malam itu kan terbagi 3. Yang pertama nisful awal, nisful tsani, wa nisful akhir. Nisful awal itu dari jam 6 dari matahari terbenam ya. Meganya mega abyad, mega hitam sampai dengan jam 9. Jam 9 sampai dengan jam 12. Jam 12 itu sampai jam 3 atau sampai sampai subuh. Itu namanya sepertiga yang terakhir. Nah, sepertiga malam itu biasa yang diambil itu jam 2-an sekitar itu. Jam 2 jam 3 lah. Pokoknya sebelum ayam jantan berkokok. Orang tua dulu kita ngomong tuh ya. Jangan sampai keduluan ayam berkokok kan gitu. Kalau dulu tuh kan. Nah, rupanya di situ tuh. Itu dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa sepertiga malam yang terakhir itu para penghuni alam akhirat atau penghuni alam sama, alam yang tidak terlihat, tidak tampak, itu semuanya bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Makanya kalau seandainya kita melaksanakannya di saat itu, di waktu itu, saat 1 jam itu sama dengan kita melaksanakan amalan ibadah sebagaimana amalan ibadah penghuni alam gaib. Gitu. Ya. Makanya disebut oleh Rasulullah ini satu malam itu, sepertiga malam itu adalah malam yang paling luar biasa. Yang begitu luar biasa sampai yanzilul malakun biidnillahi ta'ala ila sama'id dunya. Sampai-sampai para malaikat turun ke alam dunia, ya, ke langit dunia, berteriak seakan-akan bangunin kita tuh. Bangunin kita. Bangun gitu ya. Berteriak kemudian mengatakan hal min sahibi hajatin wa hadha waqtu qubulil hajah. Ya. Bangun. Nah, ini waktu yang sangat ijabah. Siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan nih hari ini nih, malam ini nih, jam sini nih. Ini semua hajat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bisa ya kita laksanain tuh. Ya kalau seandainya nggak bisa tiap hari ya minimal seminggu 3 kali. Kalau seminggu 3 kali ya seminggu sekali, jangan setahun sekali, jangan. Ya. Wa kama qala alaihi salatu wasallam alaikum bi qiyamil lail fa innahu 'adatun salihina al mutaqaddimina min qablikum fa hadhihi khaslatun tuqarribukum ila Allah ta'ala wa kaffaratun dzunubukum. Alaikum, lakukanlah kata Rasulullah, alaikum bi qiyam, lakukanlah kata Rasulullah qiyamun, yaitu salat lail, salat di waktu malam. Lakukanlah oleh kalian salat di waktu malam, fa innahu, karena sesungguhnya salat di malam itu adatun salihina, adat kebiasaan orang-orang saleh, ya. Adatus salihina mutaqaddimin, yaitu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu min qablikum, sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh sebelum kita dahulu itu adalah orang-orang yang selalu menegakkan sholat di waktu malam.
Fahadhi khaslatun tuqarribukum ilallah ta'ala. Fahadhi, maka sesungguhnya amalan ini adalah khaslatun, adalah sebagai sifat, ya, sifat atau perilaku tuqarribukum, orang-orang yang mau dekat ilallah, kepada Allah. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, malam jangan ngebangkong, gitu, bahasanya, ya. Meskipun cuma seminggu sekali kita bisa, ya, karena kita kan terkadang orang kayak gitu, ya, layar pos walayan pos, ya, semangat tinggi, semangat tinggi 1, 2, 3 hari, besokannya sebulan kagak kita kerjain. Tuh kita tuh, ya, sifat kita begitu. Makanya ini kalau seandainya kita mampu melaksanakannya, khaslatu tuqarribukum. Ini adalah sifat atau perilaku bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaratu dzunubikum, dan ini sebagai kafarat, sebagai penebus dari dosa-dosa kita. Kalau kita melaksanakan malam. Kenapa kok malam? Ya malam saat orang lagi sedang tidur, saudara. Ya, lagi dalam keadaan tidur nyenyak, lagi enak istirahat. Kita tinggalkan, kita berkorban kita kepada Allah. Kita ngorbanin istirahat kita untuk ingin dekat kepada Allah. Kalau tidak karena nilai iman, gak akan mungkin kita mau, ya. Kalau juga kita pun kita pun menganggap bahwa ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ya, karena yang namanya orang yang beriman wajib untuk punya at-tahdiyah, ya, yaitu pengorbanan, punya rasa pengorbanan itu. Karena itu menjadi sifat bagi orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu pertama yakin, yang kedua taslim. Taslim itu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga adalah tahdiyah, yaitu berkorban, ya. Kalau seandainya kita mengaku beriman kagak berkorban, belum disebut orang yang beriman, saudara. Karena semua ibadah yang Allah perintahkan berkorban. Itu intinya sifatnya berkorban. Setiap amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah wujud dari pengorbanan. Sholat kita berkorban dengan waktu, puasa kita mengorbankan lapar kita, kan gitu. Zakat, sedekah kita mengeluarkan apa yang kita punya, berkorban dengan harta yang kita punya. Jadi seluruh amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya bentuknya bentuk berkorban. Makanya sifat berkorban harus ada dalam diri orang yang beriman. Tanpa punya rasa sifat berkorban, jangan harap kita menjadi orang yang beriman, ya. Wa kana alaihi salatu wasalam yaqumu wa yatahajjadu bil lail hatta yatawarramat qaddamahu min kasratil qiyam fi salat. Wa kana alaihi salatu wasalam, dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumu, melaksanakan salat, yatahajjadu, dan bertahajud fil lail, di waktu malam. Rasulullah itu tiap malam melaksanakan tahajud salat, ya. Karena memang, ya, kalau para nabi memang ini menjadi amalan yang tidak boleh ditinggal. Hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak tumitnya, ya. Hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak tumitnya, min kasratil qiyam, disebabkan karena lamanya berdiri fi shalah, di dalam salat. Saking lamanya berdiri, tumitnya menjadi bengkak tuh Rasulullah, ya. Kalau kita kan pengen cepet-cepet. Qila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala, sungguh telah Allah ampuni laka, kepada engkau, ma taqaddama min dzambik, apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosamu. Ini ada yang menyatakan, kalau nggak salah Sayyidatina Aisyah, ya. Dalam satu riwayat Sayyidatina Aisyah tuh, begitu beliau terbangun dari tidurnya, beliau tidak mendapati Rasulullah di sampingnya. Kemudian dicari, Rasulullah sedang sholat. Begitu sholat, dia lihat kaki Rasulullah bengkak tuh, ya. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dzambik,
Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah telah mengampuni laka kepada engkau ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, bahkan dosa yang akan datang, dosa yang belum engkau kerjakan saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliman tatahammalu hadhihi masaqqata fi ta'atin, falima tatahammalu hadhihi masaqqata fi ta'atin, kenapa engkau menanggung beban, ya? Falima tatahammala, kenapa engkau menanggung beban masaqqat, kesulitan yang sangat ini fi ta'ati, di dalam ketaatan. Sampai gitu, kenapa sampai susah-susah sih ibadah kepada Allah, gitu. Ya, kenapa sampai susah-susah engkau ibadah kepada Allah? Tumitmu sampai bengkak saking lamanya engkau melaksanakan sholat berdiri ketika sholat. Qila, maka bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, afala akunu minasyakirin, afala akunu minasyakirin ala ma an'ama Allahu ta'ala alayya. Kenapa aku tidak boleh bersyukur? Kenapa aku tidak boleh bersyukur, menjadi orang yang bersyukur ala an'amallahu ta'ala, atas nikmat yang telah Allah berikan alayya kepadaku, ya? Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi bagian orang-orang yang bersyukur? Minasyakirin, ya, min nisful bin nisbi, ya, minasyakirin. Apakah aku tidak boleh menjadi bagian orang-orang yang bersyukur ala ma an'amallahu ta'ala, atas apa-apa nikmat yang telah Allah berikan alayya kepadaku? Fa'aujadani minal adami ilal wujud, aku telah diciptakan minal adam, dari ketidakadaan, ilal wujud, sampai kepada keberadaan. Afala ashkuru, apakah aku tidak boleh bersyukur? Wa a'tani Allah ta'ala aqlun wa fi'lun wa fikrun wa fahmun wa nubuwata, aku telah dianugerahi oleh Allah. Wa a'tani Allah, aku telah dianugerahi Allah, aku telah diberi oleh Allah aqlun, akal, wa fikrun, fikiran, wa fahmu, kepahaman, wa nubuwata, dan juga kenabian. Apalah ashkuru, apakah aku tidak boleh bersyukur? Wa a'tani taufiqa ila ta'ati, apalah ashkuru, aku telah dianugerahkan taufik, yaitu pertolongan oleh Allah, ila ta'ati, untuk melaksanakan ketaatan. Apalah ashkuru, apakah aku tidak boleh bersyukur? Wa qabbala ta'ati wa ibadati, dan aku telah diterima taat dan juga amalan-amalan ibadahku, kata Rasulullah. Apa aku nggak boleh bersyukur? Tuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah kepada Allah sampai bengkak, ya. Kemudian yang ada dalam dirinya bukanlah ujub, tapi malah tawaddu, bukannya ujub, bukannya bangga dengan amalnya. Menyatakan, ya Allah telah berikan kepadaku berbagai nikmat, Allah telah memberikan kepadaku kehidupan, Allah telah memberikan kepadaku petunjuk dan juga pertolongan untuk bisa taat. Apa aku nggak boleh bersyukur? Makin ibadah, makin luar biasa ibadahnya, makin tawadhu, bukannya makin ujub. Inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pernah punya kesalahan. Kesalahannya karena ujub. Ya, Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan itu menceritakan Nabi Ibrahim itu apa asbab kenapa diperintahkan oleh Allah untuk berudiyah, untuk mengorbankan anaknya.
Itu asbabnya karena ujubnya. Ya. Beliau adalah nabi yang memiliki keistimewaan dalam hal udiyah, dalam hal berkorban. Kalau berkorban nggak tanggung-tanggung saudara, kita mah nggak ada apa-apanya. Ya. Sekali berkorban itu dengan 1000 ekor kambing, domba, 1000 ekor. Kira-kira petukangan kalau 1000 ekor gimana? Banyak ya. Ya. 300 ekor lembu, 100 ekor onta jabadah, onta yang merah. Itu sekali korban tuh. Kalau gitu kan korban satu nawar. Iya kan kalau kita tuh. Ya, udah satu korbannya nawar lagi. Itu malaikat aja fata'ajjabul malaikat 'alal a'mali Ibrahim. Ya, malaikat takjub dengan amal Ibrahim. Apa katanya? Ini masih kecil. Ini kecil. Nggak seberapanya. Kalau seandainya laula anni waladi, kalau seandainya Allah berikan kepada aku seorang anak saja, satu orang, dia belum punya anak tuh, belum punya anak. Kalau Allah berikan kepada aku satu anak, kemudian Allah perintahkan untuk aku korbankan gua tuh, potong tuh, begitu. Bukannya tambah tawadu, malah nantang. Akhirnya begitu punya anak, uji sama Allah, tegur sama Allah, ya kan? Tegur itu sama Allah. Nah saat malam dia bermimpi, mimpi 3 kali baru sadar, oh iya dulu aku pernah sesumbar gitu ya. Nah mungkin ini teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin ibadah makin takut sama Allah, makin ibadah makin tawaduk, makin merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada apa-apanya. Ya kalau kita bisa melihat tuh, Allah telah memberikan kepadaku, menganugerahkan a'ta'i taufiqa. Allah telah menganugerahkan kepadaku taufik fi ta'ati, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Artinya Rasulullah menganggap bukan karena diri saya yang bisa ibadah, tapi karena memang bantuan Allah, pertolongan Allah. Tanpa ada pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa melaksanakan amal itu. Aku nggak akan mungkin bisa melaksanakan amal sebagus ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Rasulullah Muhammad. Luar biasa. Kayak ini harus kita ikutin baginda Nabi. Faya ayyuhal ghafiluna hal sami'tum kalama nabiyyukum Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya hasartahu liman daya'al lail bil ghaflati, wa ya nadamatahu liman azhaba naharu bil ma'siyati. Ala inna Allah ta'ala la yahruku sahibul ainain ainun tabqi fil lail min khasyatillahi ta'ala, wa ainun la tanamu minas sahri fi sabilillahi ta'ala. Faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lalai, hal sami'tum kalama nabiyukum, apakah kalian tidak mendengar panggilan atau kalimat dari nabi kalian? Apakah kalian tidak mendengar ucapan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ya hasartahu, wahai orang-orang yang menyesal, liman daya'al lail, yaitu bagi orang-orang daya'al lail, orang yang menyiapkan waktu malam. Wahai orang-orang yang menyesal, siapa? Liman diberikan kepada liman yadha'al lail, diberikan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan di waktu malam, bil ghaflatin, dengan kelalaian. Wa ya nadamatahu, dan wahai orang-orang yang menyesal, sama dengan hasrata. Liman, bagi orang-orang adhaban nahar, yang menghabiskan siangnya, bil ma'siyatin, dengan kemaksiatan kepada Allah. Ala, ketahuilah,
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahruku sahibul ain, tidak akan membakar orang yang memiliki dua mata. Ya, dua mata ini tidak akan dibakar oleh Allah. Mata yang bagaimana? Ainut tabqi fil lail min khasyatillahi ta'ala, mata yang menangis kepada Allah di waktu malam, minal khasyatillah, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang takut kepada Allah, dia nangis kepada Allah, ini nanti di alam akhirnya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa ainul la yanamu minas sahri, dan mata yang tidak pernah tidur, minas sahri, dari begadang, tidak pernah tidur, fisabilillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang selalu terjaga untuk menjaga agama Allah. Artinya mata yang tidak pernah lalai di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Ada yang menyebut setiap ibadah ya harus dalam keadaan terjaga, ya, menjaga mata kita akan selalu ingat kepada Allah. Nah, sholat, kalau sholat juga demikian tuh, sholat jangan sampai tidur. Sholat merem matanya, makruh hukumnya. Kalau kita melaksanakan sholat dalam keadaan merem, ya makruh. Nah, apalagi kalau begitu kita merem tidur, batal tuh sholat kita. Ya, nah tidur malam gitu dalam keadaan berdiri kan gitu, saking enaknya baca bacaan imamnya, ngantuk gitu, kita tidur tuh merem, ketiduran, batal. Ya, nah dipastikan ada yang keluar tuh. Hanya meskipun cuma sekelepan, berbeda orang yang memakin maq'adahu minal ardi, duduknya di mana kedua pantatnya, bokongnya itu berada di atas bumi. Yang seperti itu tidak membatalkan. Nah, kalau kita angkat aja satu kaki, tiduran, kita pejamkan mata, kita angkat satu kaki, kemudian kita tidur, sebentar aja batal. Wudu kita batal, tapi sholatnya nggak batal. Sholatnya batal, wudunya nggak batal. Ya, wudunya nggak batal. Kalau dalam sholat tuh. Tapi kalau ketika nggak sholat kita tidur, duduk dalam keadaan duduk tanpa memakin maq'adahu minal ardi, maka batal wudunya. Yang membatalkan wudu itu, ya, tidur disebabkan karena tidur yang selain memakin maq'adahu minal ardi itu membatalkan wudu. Kalau batal wudu berarti sholatnya batal. Kalau wudunya batal, kalau sholatnya batal, wudunya belum tentu batal, kan gitu kan, ya kan? Kalau wudunya batal, sholatnya udah pasti batal. Tapi kalau sholatnya batal, wudunya belum tentu batal. Satu contoh, kita sholat nelen makanan, ada sisa makanan nih, habis kita makan lupa gosok gigi, lupa kita bersiwak, lupa gosok gigi. Lagi sholat, tengah-tengah sholat, ada yang nyempil, katanya keluar, sayang mau dibuang, telan, batal sholatnya, ya kan? Wudunya nggak batal. Kalau seandainya lupa gimana? Kalau lupa ya nggak batal kalau lupa, tapi begitu nanti dia ingat, misalnya di rakaat kedua dia ingat, wah saya tadi nelen nih, karena asbab lupa nggak batal tuh, namun harus ditambal dengan sujud sahwi, kan gitu ya, ya kan? Dalam ilmu fikih begitu, yang bisa membatalkan sholat tidur. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, ay tasiru ila al mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri, dan matahari beredar, tajri li mustaqarrin laha, beredar pada tempat edarannya. Dzalika taqdir, yang demikian itu ada sebagai ketetapan al-aziz bagi zat yang perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Ini sekarang ini penjelasan tentang masalah rotasi bumi, ya. Karena ada rotasi bumi, ada rotasi matahari. Kalau Galileo Galilei menyatakan bahwa matahari adalah pusat edar. Matahari, Galileo Galilei, ya.
Meskipun awalnya dia menyebut bahwa matahari itu sebagai rotasi, sementara bumi itu sebagai pusat edar. Kan ada konsep teori lah Galileo Galilei, ya. Rupanya sebelum Galileo Galilei udah ada Al-Quran menyebutkan tuh bumi itu sebagai pusatnya peredaran. Kalau kita lihat di sini, wasyamsu tajri li mustaqarrir laha. Matahari itu beredar pada garis edarnya. Berarti yang beredar siapa? Yang beredar mana tuh? Matahari. Bumi diam. Kalau lihat di sini kan gitu. Ya, kalau lihat Al-Qur'an, melihat Al-Qur'an nih, wasyamsu tajri li mustaqarrir laha. Wasyamsu dan matahari tajri beredar li mustaqarrir laha pada titik edarnya. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim, dan ini ada, dan hal itu ada takdir sebagai satu ketetapan dari Al-Aziz, dari zat yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi teori Galilei nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, itu kan teori Galilei, teori yang dipakai oleh ilmuwan sealam dunia. Harusnya melihat kemari. Ai tafsirannya tasiru ilal mustaqarril laha, beredar ila pada ketetapan tempat. Ya, mustaqarri itu adalah di titik edar, ya, di tempat beredar ditetapkan oleh Allah laha bagi samsun, bagi matahari. Wakila ada yang mengatakan intihau yasir intihau sirriha inda intiqa'id dunya, berhentinya beredarnya matahari, berhenti beredarnya matahari itu inda intiqa'id dunya, tatkala selesainya dunia. Kalau dunia sudah selesai, maka matahari berhenti, udah. Tuh. Berarti yang bergerak adalah matahari. Pusat inti planet itu adalah bumi. Ya, meskipun bumi itu lebih kecil dibandingkan matahari, berkali-kali lipat, saudara. Bumi kecil. Ya, kalau kita lihat di tata surya, gambar tata surya, planet paling kecil bumi, planet paling besar adalah matahari. Itu kan gitu ya. Ya, bumi dengan bulan saja masih besaran bulan dibandingkan matahari, dibandingkan bumi, ya. Wa qiyamus sa'ah. Jadi kila dikatakan intihau sayriha inda intiqa'id dunya wa qiyamus sa'ah. Berhenti beredarnya matahari itu inda intiqa'id dunya wa qiyamus sa'ah, yaitu tatkala berakhirnya dunia dan saat datangnya kiamat. Ya, saat datang kiamat ya udah berhenti. Karena ada satu tafsiran begini, saudara. Bumi itu nanti dia akan berada di bawah aras. Ya. Kemudian dia berdiam di bawah aras. Kemudian setelahnya itu bulan akan mendatangi matahari. Sama-sama berada di bawah aras. Ketika itu terjadi gelap. Di dunia terjadi gelap, kegelapan yang sangat luar biasa selama salah satu layar, selama 3 hari 3 malam gelap. Ya, begitu melihat kok gelap, malam gelap, siang bagaikan malam, selama 3 hari 3 malam, gitu. Turun, ya, kagak ada sinar matahari. Nah, setelahnya 3 hari itu, maka Allah perintahkan, ayo kembali. Tapi barulah dia kembali pada arah barat. Dia muncul, ya, yaitu yatlubu alal maghrib. Dia keluar atau dia muncul dari arah barat. Nah, saat itulah maka pintu-pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Karena arah barat itu ada pintu taubat. Di arah barat itu ada satu pintu namanya babut taubat. Nah, kalau sudah dia masuk ke pintu dia keluar, kemudian dia kembali lagi masuk ke dalam pintu taubat, maka pintu taubat tertutup. Maka tidak ada lagi manfaat kita nangis, manfaat kita menyesal, manfaat kita bertobat kepada Allah, karena sudah ditutup. Tuh begitu. Ya.
Nah, antara keluarnya matahari kita nggak biasa tuh, tapi kok keluarnya dari arah barat. Itu waktunya sudah dekat tuh. Setelahnya itu dia muncul dari arah barat, kemudian dia kembali masuk ke dalam babut taubah. Nah, setelahnya itu tertutuplah pintu taubat dan terjadilah kiamat. Jadi intiqa'ud dunya wa qiyamus sa'ah. Ya, berakhirnya dunia yaitu saat datangnya kiamat. Tuh, kiamat udah dekat saudara. Udah dekat, tanda-tandanya udah banyak. Ya. Makanya udah dah, kalau kita biasa buat maksiat udah sekarang minta ampun sama Allah, jauhin maksiat dah. Ya. Udah nggak usah buat maksiat dah. Ya, kita rapiin diri kita. Kita perbagus amal kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen hidup dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, minta sama Allah. Wakila dan ada yang menyatakan sayruha hatta tantahiya ila ab'ada manaziliha summa tarji'u bidzalikal mustaqirraha li'annaha la tatazawazuhu. Wakila ada menyatakan sayruha beredarnya matahari hatta intaha sampai dengan berakhirnya ila ab'adal manazilah, yaitu pada tempat yang terjauh. Artinya setelah jauh, abad paling jauh, tempat yang paling jauh darinya, summa tajiu kemudian dia kembali lagi. Fadzalika mustaqirraha. Maka yang sepanjang demikian itu adalah mustaqirraha, tempat beredarnya. Ya, tempat beredarnya matahari. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya la tatazawazuhu, matahari itu tidak akan melampaui batas. Ya, tatazawa, tidak melampaui batas matahari. Wakila ada yang menyatakan mustaqarrillaha nihayatun irtifaiha fis samai minas sayfi wa nihayatu hubutiha fi satai tajri syamsun hatta intaha ilal mustaqarrillaha tempatnya matahari itu ada nihayatun, yaitu titik irtifa, titik tertinggi irtifa, titik tertingginya matahari fis sama ada di atas langit. Nah, ini terjadi fisaibi pada saat musim panas, pada saat panas, ya. Wa nihayatu hubutiha, adapun titik terendahnya matahari itu fisitain pada saat dingin, pada saat musim dingin itu terjadi. Tajri, yaitu beredar, tajri syamsun beredarnya matahari hatta tantahia sampai berakhirnya ilal mustaqarrilaha ke tempat beredarnya. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa bumi itu sebagai titik dari titik koordinat bumi, ya, titik berputar. Yang berputar adalah matahari yang berputar. Matahari berputar mengelilingi bumi, kan selama ini kita menganggap yang mengelilingi bumi matahari. Yang mengelilingi matahari adalah bumi, kan gitu ya. Ya kan? Kita kan begitu kan. Galileo Galilei itu konsep teorinya matahari mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Kalau di sini kan matahari yang mengelilingi bumi gitu loh. Sebagai satu ketetapan Allah, Allah menetapkan bumi itu dikelilingi oleh matahari. Jadi bumi itu sebagai poros gitu loh. Bumi itu sebagai poros tuh. Sementara yang mengelilingi bumi adalah matahari. Bukannya matahari dikelilingi oleh bumi. Bukan, saudara. Oh, itu kalau Galileo Galilei kan konsep manusia, betul kan? Kalau ini kan konsepnya Allah. Ini konsepnya Allah, saudara, bukan konsep manusia. Ya sekarang kita tinggal kita mau pilih yang mana? Konsep manusia atau konsep Allah? Ya, kan gitu kan? Karena nanti itu matahari akan tenggelam. Jadi saat-saat terjadinya ada dua peristiwa, ya saudara. Kalau nggak salah nanti akan diceritakan juga nih, ya di kitab ini, di tafsir ini.
saat-saat terjadinya matahari, saat-saat terjadinya kiamat, saat mau datangnya kiamat itu ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa pertama, bumi dia keluar dari orbitnya, kemudian masuk ke bawah tahtal aras, ke bawah aras. Kemudian dia minta izin sama Allah, ya, minta izin sama Allah. Kalau nggak salah ini hadis Rasulullah, ya. Saya belum nanti, insya Allah. Ini hadis Rasulullah. Matahari itu dia masuk ke aras, kemudian mohon izin kepada Allah untuk sujud. Allah perintahkan, ya siap sujud, silakan sujud kata Allah. Ya. Setelahnya sujud, kemudian dia minta izin lagi sama Allah. Apa izinnya? Aku tidak mau muncul ke alam dunia. Tuh. Matahari bilang, aku tidak mau muncul ke alam dunia. Kenapa nggak mau muncul? Karena aku telah lelah melihat umat manusia berbuat dosa. Tuh, ya. Matahari kagak mau terbit, minta izin sama Allah, ya Rasul, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, izinkan aku agar aku nggak terbit ke alam dunia, nggak menyinari dunia. Kenapa? Aku sudah lelah. Aku sudah lelah untuk melihat kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Malam, matahari aja lelah melihat kita berbuat dosa, saudara. Kita nggak lelah, tapi Allah perintahkan, irji kata Allah. Kembali kata Allah, kembali dia. Karena Allah nggak izinkan tuh kembali, karena belum waktunya. Nah setelah itu kembali lagi tuh. Kita melihat kok kurang banget nih, katanya muncul dari arah timur. Oh biasa lagi, gitu tuh. Gak lama kemudian barulah diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam ke bawah tata aras. Kemudian di situ berdiam selama 2-3 hari. Nah kemudian bulan mendatangi matahari. Kemudian di sini dah, ya, berkumpulnya antara bulan dengan matahari. Berkumpul tuh bulan dengan matahari di bawah aras selama 3 hari 3 malam. Dan bumi 3 hari 3 malam tidak ada sinar sama sekali. Tidak ada sinar. Karena bulan itu dulunya sama tuh, punya sinar juga dulu bulan. Ya. Bulan punya sinar juga, makanya tidak ketahuan mana siang, mana malam. Tuh. Ya. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengusap bulan. Akhirnya diusaplah nur cahaya bulan hingga akhirnya bulan itu meredup cahayanya. Kemudian bertambahlah cahaya matahari. Itu di dalam hadis Rasulullah tuh. Ya. Itu hadisnya saya lupa tuh, ya mudah-mudahan nanti di sini ada insyaallah, ya. Kalau nggak salah memang pernah begitu adanya, ya. Makanya ya kita sebagai umat Islam ya harus ngerti itu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Wa'lam ketahuilah anna lisyamsin salatu mi'ata wa sittina manzilan. Mi'atu wa samaniya fi sita'i wa mi'atu wa samanina fi sayfi. Wa'alam ketahuilah anna syamsin sesungguhnya matahari salasum wa salasu mi'atin wa sittina ada 360, ya. Salah satu 300 wa sittina 60 manzilatun tempat. Jadi matahari itu punya 360 tempat, saudara. Ya. Mi'atun wa samanin 180 fisita ada di waktu dingin, di masa dingin. Wa mi'atu wa samanina fi sayfin dan 180 ada di waktu panas. Jadi ada musim dingin, musim panas gitu. Ya, 180 musim dingin, 180 musim panas. Ada 360 tempat. Banyak tuh tempat, ya. Kana yawmu tatla'u minal manzilin hatta intahiya ilal manazil sayfin wa ba'dahu tadkhulu ilal manzil sita'in. Kullu yaumin pada setiap hari tatla'u dia matahari itu muncul min manzili dari satu tempat hatta intahas sampai dengan selesai ila manazili sayfin ke tempat yang panas
Wa ba'dahu setelahnya itu, setelah ke tempat yang panas, tadkhulu ilal manzil sita. Dia akan masuk ke tempat yang dingin. Jadi gitu, ya. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Itu adalah matahari. Wa tatlu kullu yawmin min manzili hatta intaha ilal manzili sita. Maka munculnya setiap hari itu dari tempat sampai dengan berakhirnya di tempat yang panas, yang dingin, sita ya. Ini dari yang panas sampai dengan kepada yang dingin. Ini adalah tempat-tempatnya. Wallahu a'lam, itu Allah yang punya. Wa hadza tamamu manazil syamsi, dan ini adalah tempat yang sempurna bagi matahari. Jadi di sini seakan-akan menegaskan, ya, Al-Hamami menegaskan bahwa matahari itu beredar dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu, ya, sama dengan dia mengelilingi bumi, tidak keluar dari poros beredarnya, enggak, terus sampai itu. Kalau dia keluar dari porosnya, maka hancurlah, binasa semuanya, ya, hancur binasa semuanya. Kama qala Allah Ta'ala Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan gitu dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu Allah menyatakan tuh, ya, Rabbul Masyriqi, terbitnya matahari, ya, tempat terbitnya matahari, masyriq wal maghrib, timur dan barat, tuh begitu. Bahasanya begitu. Fayakunu kullu dauriha bitaqdirin azizil alim. Fayakunu maka keberadaan matahari kullu dauriha pada setiap perputarannya bitaqdirin azizil alim, karena memang sebab takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, qadir ala kulli syai', atas segala sesuatu, ya. Ay la yu'jizuhu izadu syai'un, la yuzizu, tidak apa, artinya maha kuasa, tidak lemah, maha kuasa. Izazun, untuk mewujudkan syai'un, sesuatu. Izadu syai'un, untuk mewujudkan sesuatu. Li'annahu, karena sesungguhnya alimu limasalihil ibad, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui bimasalih ibadihi, akan kepentingan umatnya, hambanya. Fali ajri dzalika, maka oleh sebab itulah ja'alallahu ta'ala, Allah menjadikan lisyamsun, kepada matahari, mustaqarri, tempat berhentinya, hatta tatimmu masalihi ibadi, sampai dengan sempurnanya kepentingan hamba-hambanya. Nah, kepentingan hamba, matahari berputar begitu siang, kemudian berputar sampai dengan malam, tempat manusia menyelesaikan urusannya, ya. Dari pagi manusia punya hajat sampai dengan waktu malam berhenti, itu sudah sempurna tuh. Itu kebutuhan manusia. Jadi manusia mencari kebutuhannya di waktu siang, malam tempat dia bermunajat kepada Allah, malam tempat dia untuk istirahat dan sebagainya. Begitu, saudara, ya. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini tidak ada lain kenapa Allah menetapkan beredarnya matahari, karena berkaitan tentang maslahatul ibadah, maslahatul ibadi, yaitu tentang kebutuhan manusia, kebutuhan hamba-hambanya. Ya, kalau kita berpikir lebih cerdas lagi, atau betapa indahnya kita diberi oleh Allah waktu untuk berikhtiar, memenuhi kebutuhan kita, kemaslahatan kita adanya di waktu siang. Nah, makanya malam itu ada tempat kita bermunajat kepada Allah, ya. Tempat malam itu tempat kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ahli tahajud, dia tidak akan pernah
menyia-nyiakan kesempatan malam, bahkan dianggap malam ini kok cepat banget gitu ya kalau ahli tahajud. Beda dengan kita yang bukan ahli tahajud, kayaknya malam lama banget kan gitu. Kalau kita main HP kayaknya cepat banget tuh malam. Tidur main HP tahu-tahu di jam 2. Betul ya? Beda kalau gitu. Kita selalu minta kepada Allah mudah-mudahan dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama tafsir, mustaqir syamsin yakunu fil qiyamah li'annahu hina taqumul qiyamatu yabqa syamsun fi makanin wa yadhhabu nuruha wa tabqa bila nuri. Para ulama tafsir menyatakan mustaqarril syamsin beredarnya, tempat beredarnya matahari atau tempatnya matahari itu yakunu, yaitu keberadaannya fil qiyam, pada hari kiamat. Tempatnya berarti kalau udah dia berhenti, udah mati dah tuh, udah hari kiamat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hina taqumul qiyam, karena sesungguhnya ketika saat datangnya kiamat itu tabqa, maka tetaplah syamsun, matahari udah berhenti dah. Kalau udah kiamat matahari udah berhenti dah. Fi kulli makan, di satu tempat, wa yadhhabu nuruhu, maka hilanglah nur, cahayanya hilang ya. Wa yadhhabu nur, tidak ada cahaya, artinya menghilangkan cahaya. Wa tabqa, maka tetaplah bila nur, tetaplah matahari itu tanpa ada cahaya. Kama ruwiya an Ibnu Adarin bi Abu Darin radhiyallahu taala anhu annahu qala Nabi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darin radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai akan dirinya, annahu, sesungguhnya beliau qala berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman hina gharrabatis samsun ya Abu Darin atadri aina tadhhabu samsun. Nah, ini dia nih hadisnya nih ya. Qala bersabda, sebentar lagi sedikit lagi ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun, di hari, hina gharabati syamsun, di saat terbenamnya matahari. Ya Abu Darin, wahai Abu Darin, atadri, apakah engkau mengetahui aina tadhhabu syamsun, kemanakah perginya matahari? Tuh ya, aina tadhhabu syamsun, kemana perginya matahari? Qultu, maka berkata Abu Darin, Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka bersabdalah Nabi, ya Abu Darin, wahai Abu Darin, innaha, sesungguhnya matahari tagribu, terbenam, wa tadhhabu, dan dia pergi, tahtal arsh, berada di bawah arsh. Tuh benar nih ya hadis Rasulullah. Tadhhabu, innaha, sesungguhnya matahari tagrubu, dia terbenam, wa tadhhabu, dan dia pergi, tahtal arsh, di bawah arsh. Fatasta'dzinu, dan dia memohon izin antasjuda kepada Allah, antasjuda, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Fata'adzanu laha, maka Allah izinkan kepada matahari untuk bersujud. Summa tasta'dzanu, kemudian dia minta izin, Allah tattali'a ila dunya, untuk tidak muncul ke alam dunia. Kamu muncul tuh ke alam dunia. Lima ra'aitu minal ma'asi. Kenapa? Lima ra'aitu minal ma'asi, karena aku sudah bosan, aku tidak mau melihat orang-orang yang berbuat maksiat, wa mungkarat, dan berbuat mungkar. Ya, matahari saja nggak mau tuh melihat orang berbuat maksiat, saudara. Ya, kalau kita senang berbuat maksiat, masya Allah. Fala ya'dzinun, Allah tidak mengizinkan laha kepadanya. Allah nggak ngizinin. Ya, dia kagak mau terbit tuh matahari, ketika dia pergi, dia hilang, kemudian dia berada di aras, dia minta izin kepada Allah, artinya dia pengen ngerayu Allah, ya Allah izinkan aku untuk bersujud, ingin rayu Allah tuh, ya silakan bersujud. Setelah bersujud dia minta, ya Allah jangan izinkan aku untuk nggak kembali untuk tidak lagi muncul, gitu saudara. Itu matahari tuh, ya, untuk tidak muncul ya Allah. Allah bilang tidak. La ya'dzinulah, Allah tidak mengizinkan laha kepadanya. Ya, bal yuqalu, bahkan Allah berkata kepadanya. Apa katanya Allah? Irji'i kembali min haitsu tatliu, berkembali min haitsu, sebagaimana engkau muncul, kata Allah.
muncul. Berarti dia muncul lagi di arah di timur. Gitu saudara. Muncul lagi di timur. Fatattali'u min masyriqiha, maka muncullah matahari min masyriqiha dari arah timur. Fadzalika, maka yang seperti itu, fadzalika seperti itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Nah, ini makna dari firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan kemudian matahari berjalan berdasarkan edarannya kembali. Tuh, kembali lagi tuh. Ya, itu tanda yang pertama sebenarnya tuh. Kalau udah lihat matahari nggak muncul, ya, kerjanya gelap. Wah, ini udah tanda nih. Nah, sekarang kita lihat nih sekarang saudara. Ini beberapa hari matahari nggak muncul-muncul ya. Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Matahari nggak terang. Mau gelap aja tuh, apa namanya? Teduh aja kan gitu ya. Jangan-jangan ini hati-hati nih. Ini tanda yang pertama kali ini, jangan-jangan nih. Ya, tanda yang pertama nih, Masya Allah. Jadi ya kalau kita ngeri banget nih saudara nih, makanya ya, udah deh, nggak usah berbuat maksiat dah, udah bersihin diri dah, ya, rapiin diri, banyak kita bertobat kepada Allah, banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak kita berbuat amal-amal soleh, karena udah dekat kiamat, udah dekat nih. Kita mau umat yang terakhir dari Rasulullah dan umat yang di penghujung akhir zaman. Nih kita nih, ya, umat penghujung akhir zaman. Jangan sampai nanti kita nyesel, jangan sampai kita nyesel nanti. Wala hadza tariqu syamsun tattali'u wa tadribu ila yaumil qiyamah. Wa ala hadza tariq, at-tariq itu maknanya adalah pendapat, ya. Wa ala hadhihi tariq, dan ini adalah pendapat yang menyatakan syamsu tadli'u wa taghribu ila yaumil qiyamah, matahari itu muncul, taghrib, ya, wa taghribu, dan tenggelam, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Fa amma idza kana waqtul qiyamah wallahu a'lam bisawab. Baik, yang Allah SWT, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna al-ghadha asrafna wa tub 'alaina taubatan musila kulla hawba واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى دطاس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.